Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Aceh. Saudara, kreativitas dan inovasi akan dapat berkembang bila terus diasah. Inilah yang dilakukan komunitas pendongeng Aceh hingga akhirnya mendirikan Kampung Dongeng. Mendengar Kampung Dongeng Aceh, maka yang terinstal di benak saya, mungkin juga orang lain. Apa benar semua warga harus bisa berdongeng dan bagaimana kehidupan serta aktivitas masyarakat? Ternyata setelah saya tiba di kampung yang aslinya bernama Desa Lamgapang, Kecamatan Baronajaya, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Kampung Dongeng Aceh ini adalah nama kreativitas dari komunitas pendongeng. Dan biasanya sebelum beraktivitas, mereka mengikuti senam. Kampung Dongeng Aceh tak ubahnya seperti Kampung Inggris di Desa Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bila di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur, terbentuk karena peran salah seorang ustadz di samping para santri mendalami ilmu agama, juga mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seiring perkembangan, bahasa Inggris yang sangat berkembang. Sementara Kampung Dongeng Aceh yang paling berperan adalah Siti Nurhidayah yang kerap disapa Bunda Daya, berawal menjadi juri dongeng. Namun melihat bakat dan potensi anak sebagai pendongeng masa depan sangat besar dan pertanyaan kemana mereka harus mendalami teknik mendongeng, dorongan ingin membumingkan dongeng, dan orang tua si anak juga mempunyai visi dan persepsi yang sama, maka dibentuklah Kampung Dongeng. Yang sangat malas belajar dan malas membaca buku. Padahal ayah dan ibu Pandi sering membelikan buku untuknya. Tapi kebiasaannya hanyalah bermain games. Keinginan dan kemauan anak mendalami teknik mendongeng ternyata sangat tinggi. Dari sejak komunitas Kampung Dongeng Aceh ini berdiri 20 April 2015, kini puluhan anak telah ikut mendalami teknik mendongeng yang diasuh Bunda Daya. Dan mereka berkumpul Sabtu dan Minggu, tidak hanya di rumah melainkan belajar di lapangan terbuka dengan iuran anak sanggar Rp10.000 per bulan dan umum tentatif Rp20.000 per bulan. Dan yang menjadi relawan pembimbing juga silih berganti, terutama orang tua anak yang berprofesi guru saat ini mencapai 20 orang. Tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah melatih anak-anak agar mereka yang punya bakat bercerita lebih terasah kembali. Selain itu juga kita ingin anak-anak dan orang tua memahami bahwa bercerita atau mendongeng ini adalah metode yang sangat efektif untuk disampaikan pada anak-anak kita, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan yang berisi tentang hikmah dan karakter. Menyeimbangkan otak kanan dan kirinya sehingga dia lebih cerdas. Kehadiran komunitas Kampung Dongeng Aceh juga telah menumbuhkan kreativitas anak. Mereka juga belajar memasak yang juru masak diberikan keleluasaan kepada anak. Di samping beberapa kegiatan lainnya, komunitas Kampung Dongeng Aceh juga telah mampu melahirkan beberapa judul buku dan kini telah dapat diperolehnya. Para anak-anak Kampung Dongeng Aceh ini bersama pembinanya kini kerap menghibur dan membangkitkan semangat anak di berbagai event. Memberikan keleluasaan anak berkreasi, menumbuhkan anak percaya diri yang tetap dalam bingkai membina karakter anak bangsa, sama halnya menghargai dan menghormati haknya. Selamat Hari Anak Internasional. Saudara, untuk mengetahui lebih jauh keberadaan Kampung Dongeng Aceh ini, kini di studio TVRI Aceh sudah hadir pendiri Kampung Dongeng Aceh, Ibu Siti Nurhidayah yang biasa disapa dengan Bunda Daya. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bunda Daya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tetap ceria selalu. Bunda, langsung saja, tadi di prolog dikatakan bahwa ini terinspirasi karena Bunda melihat ada potensi dari anak-anak untuk mendongeng, Bunda ya. Boleh Bunda jelaskan lebih lanjut lagi, Bunda? Iya, benar. Jadi kan Kak Vina, sanggar dongeng ini kita inisiasi di awal itu dari Kak Awam Prakoso
Pelosok yang di tingkat nasional dan kita kembangkan untuk daerah Aceh. Awalnya kita mengajak anak-anak di sekitar rumah kita untuk berkegiatan, terutama waktu itu membaca buku. Jadi awal-awal membaca buku bosan, habis baca sudah selesai, tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya metode yang efektif untuk mengenalkan literasi itu salah satunya adalah bercerita dan dongeng gitu. Jadi dari situlah gerakan bercerita dengan berdongeng ini kita terus-terusan lakukan baik di tingkat anak-anaknya dan penyadaran di tingkat orang tua serta guru-guru. Baik, menarik sekali Bunda. Kalau boleh tahu untuk mendongeng ini sendiri ada batasan maknanya tidak Bunda? Batasan makna sebenarnya yang paling penting ketika cerita atau dongeng ini kita sampaikan, di akhirnya kita berharap tumbuhnya kesadaran, perubahan sikap, perilaku yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik begitu. Karena kalau kita memberikan nasihat atau pesan kepada anak-anak, kadang-kadang jarang yang langsung mau ikut. Tapi kalau sudah dengan cerita, padahal kita mau memberitahu bahwa nah, ayo rajin mandi gitu ya, atau nak rajin makan sayur ya supaya sehat. Tetapi mereka lebih senang kalau diceritakan dulu atau dongeng dulu atau kisah inspiratif dari hewan kah atau tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mereka jauh lebih terasa perubahan sikapnya melalui cerita ataupun dongeng. Jadi mendongeng ini sebagai metode Bunda ya untuk Betul, memberikan pemahaman kepada anak-anak. Bunda, hari ini 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak Bunda Pancasila itu dikemas dalam dongeng sehingga nanti baik pendongeng maupun yang mendengarkan dongeng itu bisa memahami asas-asas dalam Pancasila ini Bunda? Iya, sebenarnya yang sudah kita lakukan sejak tahun awal sekali berdiri itu tahun 2015, cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang kita sampaikan itu tidak lepas dari nilai-nilai yang ada dikandung oleh Pancasila itu sendiri ya. Apakah itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila yang kelima. Gitu. Jadi cerita-cerita kita pada dasarnya di dalamnya itu sudah mengandung nilai-nilai tersebut. Misalnya ada di sana kejujuran, bersahabat, saling musyawarah dengan teman, tidak berkelahi misalnya ya. Dan yang pasti harus percaya dengan keberadaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Benar sekali Bunda, masih membahas tentang Pancasila Bunda. Sebenarnya Bunda ini kan udah sering bersama anak-anak Bunda ya. Bagaimana seharusnya anak-anak ini diberi pemahaman pentingnya Pancasila Bunda sedini mungkin? Iya, ya itu tadi yang kita bicarain di awal bahwa dengan bercerita ini anak-anak sedikit demi sedikit kita tanamkan nilai-nilai tersebut. Tidak hanya itu, untuk mensupport penanaman nilai ini juga bisa kita ajak bermain misalnya ya. Jadi misalnya kalau kita kan ada permainan tradisional. Jadi di dalam permainan itu anak-anak mungkin fun. Pasti anak-anak senang karena memang dunia anak tidak bisa lepas dari dunia bermain. Di akhir dari proses bermain, kita ajak lagi untuk berdiskusi, dialog dan tanya bagaimana mereka permainan ini. Nah, kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Begitu dia, Bunda. Kak. Berarti Bunda ada pemahaman kan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak melalui mendongeng ini. Iya. Dari yang Bunda lihat sendiri selama ini ada tidak Bunda perbedaan dari anak-anak yang sebelumnya belum pernah didongeng dengan anak-anak yang sudah mendapatkan pemahaman tentang dongeng ini Bunda? Iya, tentu saja ada perbedaannya Kak Vina. Walaupun kita pahami setiap anak itu punya kemampuan daya serap yang berbeda. Tetapi sejauh yang kita alami dan kita jalankan selama ini, anak-anak yang sudah terbiasa untuk diperdengarkan cerita atau dongeng, mereka akan lebih peka, akan lebih mudah mengambil pesan apa yang akan kita sampaikan dalam cerita tersebut. Nah, itu dia. Yang pasti dalam cerita itu memang harus dikemas semenarik mungkin, senyaman mungkin, dan anak-anak memang diceriakan dengan cerita. Jadi pesan yang apapun pesan itu mudah masuknya. Untuk kampung dongeng ini sendiri Bunda, perkembangannya bagaimana Bunda dari pesertanya maupun relawannya Bunda dari tahun ke tahun? Iya, alhamdulillah partisipasi masyarakat sudah semakin meningkat ya. Awal-awal banyak orang tua ya masyarakat berpikir bahwa apa itu dongeng, apa itu cerita gitu ya. Apa ini kok seperti tidak punya nilai atau tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Tetapi kita tidak surut, Kak Vina, kita terus berjalan, terus berbuat, terus mengajak anak-anak, orang tua, guru,
Alhamdulillah semakin kemari, semakin berjalan waktu, kesadaran itu sudah mulai tumbuh dan berkembang sangat baik gitu. Terbukti dengan adanya banyaknya komunitas sekolah yang mengajak kita untuk kerjasama, baik di sekolah ataupun taman baca ataupun di balai-balai pengajian. Baik Bunda, di Kampung Dongeng Aceh ini ada relawan-relawan Bunda ya. Iya. Nah, relawan ini apakah diberi honor atau tidak? Sebenarnya mereka ini disebut relawan, Kak Vina. Iya. Kalau bahasa kami dalam keseharian kita nyebutnya itu relawan, rela dan tidak melawan. Oh iya, baik Bunda. Artinya kalau memang ternyata ada rezeki ya, ada beberapa masyarakat yang mungkin memperhatikan kondisi kita sebagai relawan, mereka memberi lebih, nah itu yang kita bagi kepada teman-teman. Tetapi secara umum, teman relawan selalu saya sampaikan bahwa ayo ini adalah ladang amal, ini ladang dakwah dan sosial, kita berbuat saja, penilaian itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan akan dapat balasan dari jalan manapun yang tidak terduga-duga. Baik Bunda, terima kasih, menarik sekali. Terima kasih Iya. Bunda atas Baik. kehadirannya di Iya. studio TVRI Aceh. Saudara, kita akan beralih ke berita selanjutnya.